Halo, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, ada yang air matanya berderai dikarenakan merasa jauh dari kamu. Ada yang air matanya berderai karena dia membutuhkan cinta kamu dan mungkin terasa jauh dari kamu. Oh, teman-teman, ini soundsnya kayak lebay ya, kayaknya lebay, agak lebay gitu. Tapi asal kamu tahu ya, ada seseorang di sini yang mungkin em, melampiaskan kesedihannya itu dengan kecanduan sesuatu. Ada rasa kesepian, dia merasa kayak tanpa kamu tuh bukan dirinya lagi, ya. Lebih ke arah-arah negatif karena nggak ada yang liatin dia merasa kesepian. Emosinya mungkin tidak tersampaikan dengan siapapun yang di sampingnya, ya. Tuh, sangat gelap tanpa kamu. Ada kan orang kayak, ya aku nggak tahu ya ada apa enggak, tapi kalau kayak di sinetron gitu ada nih, ada orang yang apa namanya mabuk-mabukan karena patah hati. Nah, ini ke arahnya dia negatif karena memang jujur aja tanpa kamu susah sekali. Sampai dengan saat ini dia tuh masih kayak ada rasa atau perasaan yang sama kamu, ya. Dan yang aku lihat di sini dia tidak bisa move on dari kamu. Kesepian tanpa kamu, ya. Kita bantu pakai kartu tarot ya teman-teman. Dia pengen katakan padamu adalah sekarang ini aku nggak tahu aku kayak gimana, tapi mungkin aku banyak melampiaskan kesedihanku ke alkohol, ke drugs, ke apa. Ini bahaya banget karena dia merasa hidupnya tuh gelap tanpa kamu, dan jujur dia nggak bisa move on dari kamu. Sangat sakit rasanya. Kita lihat ya koneksi kamu sama dia. Aku melihat di sini memang ada kekecewaan. Ada kekecewaan, ada rasa sedih ya. Kenapa kok hubungan ini tuh berantakan gitu. Dan yang aku lihat di sini rasa kecewa yang entah kau rasakan atau sama-sama nih, kalian equal nih merasakan rasa kecewa itu. Semacam kayak apa ya? Kok berakhirnya nggak enak banget. Jelek banget nih hubungannya gitu kan. Aku tuh ngerasa di sini ada sakit yang banget. Ada sakit yang banget dikarenakan kalian punya sama-sama tujuan ya, punya tujuan yang sama, pengen ada keseriusan, ternyata berantakan gitu. Tuh. Dikarenakan apa? Mungkin ada kecurangan. Aku ngelihatnya kondisinya ada yang tidak setia, ada apa ya? Kecurangan. Yang berakibat mungkin hubungan ini berakhir atau kamu pergi. Kita masuk ya ke dalam kesedihannya. Siap-siap air minum aja teman-teman. Kalau misalnya emang nggak kuat, pakai air minum. Atau yang punya Le Aura silakan disemprotin. Kalau baca ini nggak apa-apa. Kamu tahu sekarang itu aku nggak bisa bilang hidupnya enak ya. Hidupnya tuh justru dalam bayang-bayang kesulitan, kesusahan, dark banget energinya. Ini orang yang sebetulnya harus diselamatkan dari pikiran buruk, karena saya melihatnya tidak sama tanpa kamu. Saya melihat kayak auranya gelap ya. Dia tinggal di tempat yang mungkin tidak ada keceriaan. Terus dia nggak tahu bagaimana mengontrol kesedihannya itu. Makanya tuh jadi kayak energi yang keluar gitu. Energi yang keluar itu gelap. Nah, ada kartu Knight of Swords. Di sini menunjukkan bahwa ada keinginan dia itu untuk langsung bisa komunikasi sama kamu sebetulnya. Ya. Mungkin dia cari waktu, cari apa ya? Cari momen bisa ngobrol sama kamu, atau bahkan ada yang sudah ngobrol sama kamu.
Dia butuh kamu karena dia butuh ketenangan. Saya ngelihatnya kamu tuh membawa sebuah aura yang benar-benar positif yang aku lihat. Di sini aku bisa merasakan bahwa ketika dia terkoneksi sama kamu, dia merasakan hidup. Ya, merasakan hidup. Apa yang menghidupkan itu? Kita lihat ada rasa perhatian, rasa cinta, rasa sayang yang besar kepada kamu. Tapi ya memang kejadian yang sebelumnya adalah dia menyia-nyiakan perasaan kamu. Dia menyia-nyiakan waktu kamu, kepercayaan kamu ya. Karena di sini kartu Seven of Swords, dia melakukan sesuatu yang beresiko yang merusak hubungan kalian. Entah itu bisa selingkuh, entah dia terlibat judi online, entah terlibat apa, pokoknya sesuatu yang menyulitkan kamu lah. Kamu udah berusaha kayak nge-up dia, tapi dia tidak membantu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan yang aku lihat sekarang ini kondisi kalian memang sedang kayak jauh ya. Kamu tuh mungkin sama dia mungkin bukan yang emosi atau ngeblok atau gimana, tapi mungkin ada yang ngeblok. Kamu udah kayak mencoba untuk bilang ke dia, coba kamu cari orang lain yang bisa paham dan mengerti kamu lah. Cari orang lain dulu. Kamu kasih kesempatan dia tuh untuk cari orang lain. Kalau misalnya memang dia selingkuh di sini, ya, kala itu dia selingkuh, maka kondisinya dia salah jalan kala itu. Terlalu terbawa dengan suasana, atau memang dia lagi nakal-nakalnya ketika sama kamu. Nah, kamu udah nggak kuat nih, kamu pergi gitu kan? Kamu pergi dengan penuh dengan kesedihan. Terus yang aku lihat di sini juga dia coba untuk bergaul ya, mungkin melupakan kamu tuh dengan banyak bergaul, tapi salah pergaulan. Nih, kita punya kartu stalker, punya ini stalker ya. Nah, apa yang bisa aku jelaskan dari stalker di sini? Selama ini jangan kau kira hidup kamu tuh juga happy-happy aja gitu loh, nggak ada dia. Nyatanya dia di sini tetap cari tahu tentang kamu. Kenapa di sini ada kartu Knight of Swords? Otomatis ya dia berselancar nih. Dia lihat-lihat nih kondisinya kamu tuh gimana, lagi ngapain. Kita punya angka 12-12, artinya adalah dia punya keinginan besar dan berharap semesta itu bisa membuka jalannya kembali kepada kamu. Tuh. Dia mungkin tuh mantan kamu. Ya. Orang yang sedih ini adalah mantan kamu. Mantan perempuan atau mantan laki-laki ya. Di sini ada angka 888, aku melihatnya ada kartu balancing. Dia memiliki tujuan ingin kalau bisa bilang dia pengen kembali, ya dia pengen kembali. Dia bisa pengen ada di samping kamu lagi, menyeimbangkan hubungan kalian, itu dia pengen banget. Dia berharap sebuah keberuntungan. Dia berharap ada sebuah perubahan hidup. Ada sesuatu yang bagus dalam hidupnya dia. Dan kita lihat sini ada kartu, dia ada ketergantungan sama kamu. Ya, ada ketergantungan sama kamu. Itu energinya yang aku bisa lihat sekilas. Teman-teman, di sini yang aku bisa bacakan lagi ke kamu adalah dimana seseorang ini ada rasa menyesal ketika dia terkoneksi juga dengan orang lain. Ya, mungkin kan masalah kalian ini masalah kepercayaan. Terus kamu merasa kayak semua yang kamu lakukan ke dia itu sia-sia. Ya, kalau nggak sia-sia dia nggak mungkin jadi mantan kamu kan. Berarti ada sesuatu konflik. Dan sini kenapa dia tidak bisa move on dari kamu, bahkan dia terjerat dalam satu kondisi yang menyedihkan sekarang karena memang sangat besar keinginannya itu untuk menebus kembali apa yang telah dia perbuat kepada kamu. Dia berharap ada satu nasib baik yang bisa mempertemukan kamu lagi ke dia, ya, atau setidaknya kamu terketuk hati untuk nanyain kabarnya aja. Dia butuh dia butuh keajaiban yang aku lihat. Apakah di sini dia menggunakan magic? Mungkin ya kalau dia nanti hilaf ya dia kan menggunakan magic.
Kemungkinannya ada minta doa supaya kamu nggak kemana-mana, supaya ibaratnya apa ya, biar kamu keingetan terus, ya kan tuh, biar kamu keingetan terus. Dia juga nggak bisa tenang loh pikirannya, karena ketika dia bangun dia melihat ada kamu. Sedih sih. Tuh ya, ada kartu Three of Pentacles, ada kartu The Hierophant. Sebenarnya apa sih yang menjadi keinginan terbesar dia adalah dia pengen hubungan ini itu dikembalikan ke tempatnya semula. Gak mau lagi jadi mantan kamu, diberikan kesempatan lagi sama kamu. Dia berharap kamu bisa berpikir bijak. Kartu Three of Pentacles ini lebih kayak menunjukkan pengen ada koneksi yang berkesinambungan sama kamu. Jadi gak cuman dalam koneksi pacaran aja ya, tapi ya ada satu momen dimana dia pengen kamu tuh hadir dalam setiap momen pentingnya dia. Kita akan lihat ya kesedihan yang ada lagi. Apa kesedihan yang ada? Kesedihan yang ada. Kita lihat apa kesedihan yang ada. Dia rasakan. Apakah dia sekarang punya perempuan atau punya laki-laki lain selain kamu? Ini tidak berlaku buat yang hubungan cinta segitiga ya. Kalau itu mah udah tahu pasti ada. Kalau aku lihat kartu Queen of Cups, kalau misalnya memang hubungannya bukan cinta segitiga, maka di sini dia tidak ada orang lain selain kamu, yang pasti kondisinya sekarang. Apa yang membuat dia begitu sedih? Karena kamu walk away. Kamu berani walk away dari dia. Sementara gini loh, seseorang yang kalau misalnya sudah nyaman, kadang-kadang kita berbuat gak enak sama dia, kita tuh punya pikiran bahwa dia gak mungkin deh pergi dari aku, dia gak mungkin ninggalin aku gitu. Tapi kenyataannya kamu pergi, kamu kenyataannya berani, akhirnya aku lepas dari cengkraman kamu, udah capek aku. Itu yang buat dia kebingungan, dia pusing, dia kayak ngerasa inikah karmanya, inikah sesuatu yang memang punishment yang harus aku terima, kamu pergi dari hidupku. Dan dia sadari ya, ketika dia melihat dirinya sendiri di cermin, dia bilang bahwa hidupnya gak ada sama lagi tanpa kamu. Dia merasa melihat sosoknya sendirian, biasanya ada kamu yang bisa ngebantu dia, dan dia baru menyadari belakangan dia mencintai kamu. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kasus kalian ini adalah perselingkuhan ya, misalnya dia selingkuh sama orang lain atau selingkuh sama siapa, itu tuh momennya hanya sesaat gitu loh. Tapi ujung-ujungnya ketika kamu benar-benar pergi, dia kehilangan kamu. Egois, tapi memang dia mencintai kamu. Setelah, kan kita nggak pernah merasakan yang sebenarnya kalau kita tuh nggak kejedot gitu loh. Ini nih ibaratnya dia udah kejedot dengan sikapnya sendiri. Dia tuh selalu membayangkan ketika dia bangun tidur, ya ada kamu di sampingnya. Ada kamu jadi orang yang misalnya ya, rutinitas dia nih, misalnya dia jemput kamu tiap pulang kerja, kalian searah rumahnya pulang kerja kayak gitu. Sekarang jadi kayak sendirian, bahkan dia banyak lembur. Kalau dia bekerja dia banyak lembur, sengaja kayak melupakan kamu tuh dengan bekerja. Kenyataan pahitnya adalah dia mau gak mau harus menerima bahwa hubungan kalian ini selesai, atau kamu marah besar sama dia, gak mau lagi kembali, gak mau lagi bertemu sama dia. Buat dia tuh berat banget. Kartu Ten of Wands di sini tuh menunjukkan bahwa ketika kamu pergi dari dia, maka banyak beban yang rasanya tuh kayak brek gitu di pundaknya dia gitu ya, berat banget di pundaknya dia. Dia sangat menginginkan kau ada. Kamu tahu nggak sih, kayak orang yang menghilangkan sesuatu tuh dengan hidup nggak sehat gitu, melupakan kesedihannya ke kamu dengan hidup yang nggak sehat, dengan dia mau bilang biar kamu tuh tahu bahwa dia tuh rela berbuat apapun asal kamu kembali. Ya teman-teman,
Sebetulnya kamu boleh bilang sih, drama aja tuh kak, nanti juga kembali lagi selingkuh, kembali lagi dengan kebiasaan lamanya karena udah sering. Ya berarti nggak usah kamu hiraukan, gitu, nggak usah lagi ada empati, ya kan? Nah, kita lihat di sini teman-teman, apa sih yang dia mau katakan sama kamu? Tolong berhenti memaksa. Aku perlu memutuskan pilihan ini sendiri. Jadi kamu jangan maksa dia untuk pergi, ya, jangan memaksa untuk pergi. Karena dia tahu hatinya itu tertujunya sama siapa. Ya tapi aku udah nggak mau kak. Ya udah kalau gitu abaikan. Simple, ya. Aku mau memberitahu bagaimana perasaanku yang sebenarnya. Ini perasaan dia sebenarnya, ya. Apa yang nggak buat kamu? Nah, kedepannya kalau misalnya kamu ini, dia akan berusaha lebih baik buat kamu. Apa sih yang tidak akan dilakukan? Untuk mendapatkan kamu aja pengorbanannya juga besar gitu kan. Mau dapetin kamu kembali aja butuh melewati proses. Nggak sebentar. Karena rasa sakit seseorang itu kan nggak bisa diukur dengan aku minta maaf, aku kembali. Aku merasa malu ketika orang lain membicarakan masalah dalam hubungan kita. Ini menjadi catatan juga ya teman-teman. Mungkin dia malu nih, kamu banyak curhat ke teman kamu atau orang tua kamu, sehingga mereka sikapnya berubah, ya. Jadi kalau misalnya mau kembali, seakan-akan mereka tuh kayak udah ngecap jelek gitu. Kalau misalnya punya koneksi atau punya hubungan, jangan pernah cerita ke siapapun, ke orang manapun, cukup kamu sama dia yang tahu, itu lebih aman. Kecuali kalau kamu merasa terancam, butuh SOS, kamu di KDRT, kamu dirugikan, baru kamu cerita gitu ya. Aku bisa mendengar bisikan kamu di pikiranku. Tuh, tergila-gila sendiri dia. Aku berharap kamu tidak menyerah semudah itu. Terserah, ya kan? Kamu di sini pikirannya udah too late apa masih on nih? Aku benar-benar tersesat di matamu. Can't take my eyes off you. Dan aku melihat kamu dalam mimpiku. Teman-teman, orang yang bersedih ini, energinya itu cuma satu. Kalau kamu mau dia sembuh, mungkin gini. Kita nggak boleh kan nyakitin orang ya. Nyakitin orang. Atau orang itu ada rasa sakit ke kita. Memang kita nggak bisa nyembuhin sih, tapi at least kalau saran aku ya, seseorang ini yang memang udah pelariannya ke arah negatif, aku nggak bilang kamu harus mengobati semuanya gitu, tapi cobalah untuk tanya kabarnya, ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa bersama, at least kalian bisa berteman baik. Tapi kalau dia udah annoying, ya udah abaikan lagi. Berarti kamu at least kamu sudah mencoba. Gak ada yang tahu hasilnya kayak apa. Kita lihat ya kondisinya sekarang nih. Aku cuma buka 3 kartu aja ya. Mungkin kira-kira dia gimana, kondisinya gimana. Dia punya harapan besar banget. Besar sekali pengen minta maaf gitu. Dia menyadari bahwa dia tuh salah. Orang yang patut disalahkan dalam koneksi ini adalah dia. Di sini dia pengen ngajak kamu secara baik-baik lagi. Menembus namanya kesalahan. Kalau seandainya dia pernah selingkuh atau apa, ya dia mau kembali. Intinya gitu. Coba ya untuk dipikirin dulu. Memaafkan, ya mungkin kamu buka komunikasi sama dia, tapi mungkin kita temenan aja ya, karena kita rasa kita nggak cocok atau gimana. Ya kalau seandainya gini, kalau misalnya aku pengen membuktikan, nggak apa-apa, buktiin aja gitu. Kita tunggu sampai hatiku tuh mencair. Gitu. Bukan aku kasih kamu kesempatan, enggak, tapi ya udah, buktikan dengan kebaikan aja. Kalau memang bener mau sama aku, ya kita tunggu aja Tuhan kasih restu atau enggak. Ya, impactnya kan kalau dia baik kan buat dirinya sendiri, bukan buat kamu. Kalau berubah buat orang lain mah nggak akan awet teman-teman. Biarkan dia berubah jadi baik, karakternya terbentuk ya. Kalau kamu siap ya udah terima lagi, gitu aja. Kalau nggak siap ya nggak apa-apa, jadi temen aja. Nggak ada yang menjanjikan, tanpa menjanjikan apapun tetaplah berbuat baik, intinya gitu. Oke, terima kasih yang sudah kuteri denganku, dan ini adalah inisialnya sudah kubukakan. Orang yang bersedih karena memang ya butuh kamu lagi. Semoga kalian suka dengan bacaannya. Jangan lupa di like, share, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.